di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, Jesus. Oh, kami sembah Kau, Yesus. Oh, Jesus. Oh, hadirat-Mu, Yesus. Oh, yes, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu
Shalom warga kerajaan, selamat hari Minggu, puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang menuntun kita. Luar biasa saudara, bulan ini kita memasuki satu tema yang baru, yaitu Loving the King, mengasihi Tuhan. Kalau saudara masih ingat, bulan Januari kita belajar bersama-sama tentang Chosen by the King. Kita dipilih oleh Sang Raja, Allah yang Maha Kuasa, Alfa dan Omega. Dia yang melihat kehidupan kita dari awal sampai akhir. Dialah yang berdaulat menentukan, menetapkan kehidupan kita. Kalau kita memahami betul tentang pemilihan Tuhan atas kehidupan kita, maka kita tidak punya alasan untuk ragu menyerahkan kehidupan kita, bersandar penuh kepada Sang Raja itu. Itu yang kita pelajari di bulan Februari kemarin. Kita belajar tentang surrender to the King, berserah kepada Tuhan. Nah, bulan ini kita akan belajar tentang loving the King, mengasihi Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi, yang memilih dan menetapkan kehidupan kita. Biarlah kita memberikan kehidupan ini untuk mengasihi Tuhan. Ada suatu quote yang berkata bahwa kegagalan terbesar buat orang percaya adalah gagal mengasihi Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama di sepanjang bulan ini, saudara. Ada beberapa ibadah yang kita lakukan sepanjang minggu. Ada ibadah raya pukul 10 pagi setiap hari Minggu melalui YouTube dan juga melalui Zoom gereja kita. Kemudian ada ibadah tengah minggu pada hari Rabu pukul 7 malam melalui YouTube gereja kita. Kemudian juga ada ibadah doa puasa setiap hari Sabtu pukul 12 siang. Saya mengajak setiap kita warga kerajaan untuk kita sama-sama bergabung, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kehidupan kita. Sekalipun kita masih beribadah secara online, saya percaya bahwa Tuhan berkarya dalam persekutuan orang percaya. Dimanapun saudara berada, mungkin di rumah saudara 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Dia hadir di antara kita semua. Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang akan memberikan persembahan, saudara bisa memberi melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar saudara pada saat ini. Mungkin ada persembahan persepuluhan, persembahan umum, ucapan syukur, dan persembahan yang lain. Saudara bisa memberi melalui transfer ke rekening gereja. Kita memberi dengan hati yang bersyukur untuk semua kemurahan Tuhan. Karena Tuhan itu baik bagi kita. Karena Dia terlebih dahulu melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja, bahkan di tengah-tengah pandemi ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik buat saya dan saudara. Oleh sebab itu kita memberi dengan hati yang bersyukur karena kita mengasihi Tuhan. Baik, pagi hari ini saya ajak setiap kita, mari buka hati kita bersama-sama untuk kita beribadah dari manapun kita berada, di rumah, di kantor, dimanapun kita berada. Biarlah sukacita dan hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita. Buka hati saudara, siapkan hidup saudara untuk diberkati oleh ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, saya kembali diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memasuki waktu untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami boleh duduk Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Ya Bapa, berfirmanlah bagi kami semua Tuhan. Kami rindu ingin mengambil bagian yang terbaik Tuhan, seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan perkataan-Mu Tuhan Yesus. Begitu pula kami semua Tuhan yang saat pagi hari ini ada menonton, sekalipun kami lewat online Tuhan, live streaming, tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami semua boleh menjadi seperti Maria Tuhan, mengambil bagian yang terbaik, mendengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu mengubah setiap hati kami Tuhan, mengubah cara berpikir kami Tuhan, mengubahkan diri kami Tuhan, agar kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau menyampaikan sebuah pesan Tuhan bagi saudara dan saya. Bulan ini GBI Rock Malaysia akan membawakan tema, yaitu mengasihi Raja, mengasihi Tuhan. Saya mau memberikan tema pada pagi hari ini, mengasihi Tuhan dengan benar dan nyata. Seringkali kita hanya tahu istilah mengasihi Tuhan, tanpa kita tahu apa arti sebenarnya kasih itu, apa arti sebenarnya mengasihi, bagaimana cara mengasihi dengan baik, bagaimana cara mengasihi dengan benar, atau bagaimana sih kita menunjukkan kasih yang nyata kepada orang lain ataupun kepada Tuhan. Banyak kali orang yang berkata, dengan perbuatan, dengan saya rajin ke gereja, dengan saya rajin membaca Alkitab, dengan saya rajin beribadah kepada Tuhan, saya sudah termasuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Padahal sebenarnya yang Tuhan mau, mengasihi Tuhan itu seperti apa? Mengasihi Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu seperti apa? Hal apa yang harusnya nampak? Hal apa yang harusnya nyata? Dan bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan benar? Mari kita sama-sama buka ayat di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Berbunyi demikian, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Seringkali banyak orang yang, aku mengasihi Tuhan, aku sangat mengasihi Tuhan, tetapi perbuatan mereka sangat jauh dari kata mengasihi Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hanya menjadi Tuhan tidak ingin kita mengasihi Tuhan hanya sekedar kita berkata saya mengasihi Tuhan, tetapi sebenarnya hati kita tidak mengasihi Tuhan. Saya mau ulas apa itu kebenaran atau apa itu benar. Benar adalah persesuaian antara pikiran dan kenyataan, atau tidak adanya pertentangan di dalam dirinya atau di dalam diri seseorang. Saya mau berikan contoh. Saya mau berikan contoh. Misalkan ia adalah orang yang beragama, ia adalah orang yang suka beribadah, ia adalah orang yang beragama, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi dia suka berbuat jahat, tetapi dia senang berbuat jahat. Berarti ini tandanya dia bukan orang yang benar-benar beragama. Karena kalau orang beragama, kalau orang yang takut akan Tuhan, ia pasti akan menjauhi kejahatan. Kata benar di sini tidak mungkin adanya pertentangan dengan tidak adanya pertentangan antara yang dikatakan dengan yang dilakukan. Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar kata-kata kita mengasihi Tuhan, tetapi perbuatan kita juga mengasihi Tuhan. Perbuatan kita juga mempermuliakan nama Tuhan. Tidak ada orang yang mengasihi Tuhan, dia berkata dia mengasihi Tuhan, tetapi dia melakukan dosa atau dia melakukan kejahatan, dengan sengaja dia melakukan kejahatan.
berarti itu tandanya dia tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Lalu apa itu nyata? Nyata itu sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang nampak, sesuatu yang jelas, yang sebenarnya terjadi, atau sesuatu yang berwujud, sesuatu yang benar dan tidak ada pura-pura. Sesuatu yang terbukti adanya atau nampak yang tadi saya katakan. Jadi tidak mungkin kita mengasihi Tuhan tetapi tidak ada perbuatan yang nyata, yang nampak dari dalam diri kita atau di dalam perbuatan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, harus nampak, harus jelas, harus nyata dari perbuatan kita, dari tindakan kita. Karena saya mau katakan bahwa ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, ketika kita betul-betul mengasihi Tuhan, diri kita pasti akan berubah. Tuhan pasti akan mengubahkan kita sehingga itu nampak nyata tanpa kita sadari. Bukti kita mengasihi Tuhan itu akan nampak dengan banyak hal, dengan banyak aspek. Pasti sesuatu itu akan nampak karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Karena seringkali ada orang, oh saya mengasihi Tuhan, tetapi bukti yang dia tunjukkan itu pura-pura, tidak benar-benar nyata. Yang saya maksudkan di sini adalah mungkin memang dia melakukan, contohnya dia memberi orang yang miskin, dia membagi-bagikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan misalkan. Tetapi itu hanya kepura-puraan, hanya untuk orang lain melihat. Itu yang Tuhan tidak mau, karena Tuhan mau adalah dari dalam hati kita itu nyata, itu nampak, bukan sesuatu yang kepura-puraan yang kita tunjukkan, yang kita nampakkan. Karena bagi Tuhan percuma kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi sesuatu yang kita tunjukkan itu sebuah kepura-puraan. Yang Tuhan mau adalah kita tulus mengasihi Tuhan dan itu nampak jelas dari apa yang kita lakukan. Itu tulus, itu nyata, itu benar, tidak ada kepura-puraan atau tidak ada sesuatu yang bertentangan di dalam diri kita. Dari ayat ini saya mau menarik sebuah kisah, mengambil sebuah kisah tentang Petrus. Saat itu ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Kenapa Tuhan Yesus bertanya hingga 3 kali kepada Petrus? Karena Tuhan Yesus tahu kasih yang Petrus berikan kepada Yesus adalah kasih phileo atau filia, kasih sebagai seorang sahabat atau kasih sebagai keluarga atau saudara. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kasih agape, kasih yang rela mengorbankan, rela memberikan sesuatu bagi orang yang kita kasihi. Kasih agape menunjukkan bahwa penyalipan Kristus, dia memberikan nyawanya, dia rela berkorban bagi kita semua orang yang berdosa. Itulah bukti kasih agape yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan pun mau kita sebagai anak-anaknya juga memberikan kasih itu kepada Tuhan. Kenapa Tuhan menekankan hal ini kepada Petrus? Kenapa Tuhan bertanya kepada Petrus hingga 3 kali? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal Yesus pada saat penyalipan Tuhan Yesus. Dia akan menyangkal Yesus banyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Itulah sebabnya kenapa Tuhan bertanya kepada Petrus hingga 3 kali. Mungkin pada saat Petrus menyangkal Tuhan Yesus, mungkin di situ pasti Petrus akan berpikir, mungkin ini maksud kenapa Tuhan bertanya kepada saya waktu itu sebanyak 3 kali. Karena Tuhan udah tahu isi hatiku bahwa mungkin aku belum benar-benar mengasihi Tuhan. Andaikan waktu itu Petrus benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan mungkin tidak akan bertanya sampai 3 kali. Mungkin Tuhan Yesus tidak mungkin bertanya 3 kali kepada Petrus jika Tuhan tahu bahwa isi hatinya Petrus benar-benar mengasihi Tuhan. Di sini kita bisa lihat bahwa yang Tuhan inginkan adalah kasih agape. Kita mengasihi Tuhan dengan
dengan kasih yang rela memberikan diri kita untuk Tuhan, memberikan sepenuhnya diri kita untuk Tuhan. Apapun yang kita miliki, kita mau berikan bagi Tuhan. Seluruh isi hati kita, seluruh jiwa kita, seluruh kekuatan kita, kita mau berikan kepada Tuhan. Mungkin hal itu yang Tuhan inginkan. Seringkali orang lain hanya tahu, oh aku mengasihi Tuhan dengan aku memberikan persembahan yang besar untuk gereja. Saya mengasihi Tuhan dengan, oh ya saya ikut bakti sosial di gereja, tetapi dengan agar dilihat orang bahwa oh orang ini aktif di gereja, oh orang ini rohaninya dewasa, oh orang ini sangat rohani. Padahal dari dalam hatinya jauh dengan kata-kata, jauh dengan perasaan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Terkadang manusia cuman ya yang penting saya mengasihi Tuhan. Yang penting bagi saya sudah mengasihi Tuhan. Padahal bagi Tuhan itu bukan kita, bagi Tuhan itu bukan benar-benar istilah atau kata-kata kita mengasihi Tuhan. Seringkali manusia ya udahlah, yang penting saya mengasihi Tuhan. Entah mau benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak, yang penting menurut saya sudah mengasihi Tuhan. Mungkin waktu itu Petrus juga hal demikian, juga merasakan hal demikian. Ya memang tidak salah, karena Petrus memang mengasihi Tuhan, tetapi kasih yang Petrus berikan bukan kasih agape, bukan kasih yang Tuhan mau. Memang mengasihi, mungkin seringkali kita juga seperti itu. Kita merasa, oh saya mengasihi Tuhan, tetapi ternyata kasih yang kita berikan kepada Tuhan adalah, ya saya mengasihi Tuhan kalau Tuhan menjawab doa saya. Oh ya saya mengasihi Tuhan ketika Tuhan menyembuhkan saya. Oh ya saya mengasihi Tuhan ketika Tuhan menjawab doa-doa saya. Ya saya mengasihi Tuhan ketika Tuhan memberikan mujizatnya bagi saya. Mungkin kita hanya mengasihi Tuhan dengan standar yang seperti itu, dengan standar yang aku mau mengasihi Tuhan kalau Tuhan benar-benar menolong saya. Seringkali manusia dia mengasihi Tuhan, dia akan merasa, oh ya aku harus benar-benar mengasihi Tuhan. Itu ketika dia sedang dalam keadaan terdesak, dia sedang dalam keadaan sakit yang benar-benar sakit. Saya mau katakan kemungkinan orang yang sakit dan dia disembuhkan oleh Tuhan, itu dari dalam hatinya dia berharap kepada Tuhan tuh dengan kasih yang benar-benar mengharapkan Tuhan. Bukan aku mau mengasihi Tuhan kalau Tuhan sembuhkan saya, Tuhan aku mengasihi Engkau, Tuhan tolong sembuhkan saya. Seringkali mungkin mereka yang sakit dan mereka yang belum disembuhkan, itu mungkin kasihnya mereka kurang kepada Tuhan. Mereka hanya menganggap Tuhan hanya sebagai penyembuh saja. Aku mau mengasihi Tuhan kalau Tuhan menyembuhkan saya. Padahal seharusnya kita mengasihi Tuhan, saya sembuh atau saya tidak disembuhkan, atau saya belum disembuhkan, saya tetap mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, mau Tuhan berkati saya atau Tuhan belum memberkati saya mau mengasihi Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan sekalipun Tuhan belum jawab doa saya mau tetap mengasihi Tuhan. Kasih yang seperti itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara-saudara. Seringkali kita hanya menganggap Tuhan sebagai sumber berkat saja. Aku mau mengasihi Tuhan kalau Tuhan memberkati saya. Padahal saya mau katakan, kalau kita mau benar-benar mengalami Tuhan, kita harus tenggelam di dalam kasih agape itu. Kita harus memberikan seluruh yang kita miliki kepada Tuhan. Manusia terkadang tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau kita mengasihi Tuhan bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah kita mengucapkan kita mengasihi Tuhan. Atau seperti Pastor Daud kemarin katakan, bukan hanya kita mau bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya, tapi hati kita jauh dari kata-kata aku mau cinta Yesus. Kita menyanyikan pujian itu, kita memberikan pujian, kita menyanyi di gereja, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, tetapi dari dalam hati kita tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Pujian itu tidak ada artinya bagi Tuhan. Pujian itu tidak ada
gunanya bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena saya mau katakan ketika manusia itu memiliki hati yang hancur, disitulah dia akan mengalami Tuhan. Karena disitulah dia benar-benar mengasihi Tuhan. Kenapa tadi saya katakan manusia seringkali datang kepada Tuhan berkata saya mengasihi Tuhan ketika dia sedang dalam kondisi yang tidak benar-benar baik. Dia dalam kondisi kesulitan, dia dalam kondisi yang terdesak sehingga dia membutuhkan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan karena dia membutuhkan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan bukan karena dia perlu Tuhan, tapi dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Seharusnya kita mengasihi Tuhan karena kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita butuh pertolongan Tuhan, tapi kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita belajar dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 tadi, bagaimana kasih yang benar itu, bagaimana kasih yang benar dan nyata itu, bagaimanakah perbuatan yang benar dan nyata yang bisa kita tunjukkan sebagai rasa kita mengasihi Tuhan yang nyata dan yang benar. Di sini ada 3 hal yang mau saya sampaikan, yaitu hal yang pertama, mengasihi sesama manusia. Itu ada di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11. Saya bacakan, perikopnya berjudul kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Di ayat-ayat ini ditekankan bahwa kita harus saling mengasihi sesama saudara, sesama manusia, kita harus saling mengasihi. Dari perenungan saya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Tuhan, apa yang Tuhan mau saya sampaikan kepada saudara-saudari sekalian? Di sini Tuhan menekankan bahwa percuma kita mengasihi Tuhan, kita berkata kita mengasihi Tuhan, sedangkan yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihi mereka. Kita tidak bisa mengasihi sesama, kita tidak bisa mengasihi saudara-saudara kita. Percuma Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan bahwa salib yang Tuhan sudah lakukan, yang sudah Tuhan berikan bagi kita sebagai tanda pengorbanannya, sebagai tanda kasihnya bagi kita, saya mau katakan salib adalah tanda kasih. Salib itu adalah lambang kasih yang Tuhan berikan untuk kita. Di dalam salib itu ada 2 garis vertikal dan garis horizontal. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian tahu bagaimana bentuk salib. Saya mau bagikan adalah garis vertikal, garis lurus, itu menunjukkan kasih Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk umat manusia. Ada di Yohanes 3 ayat 16. Kasih dari atas turun ke bawah. Untuk kita umat manusia, Bapa memberikan anaknya yang tunggal sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita, menanggung dosa-dosa kita. Lalu melambangkan ketika Yesus menjadi manusia, dia membuktikan kepada kita bahwa dia mengasihi Bapa hingga dia taat sampai mati di atas kayu salib, yaitu kasih dari bawah ke atas. Kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yang Tuhan Yesus buktikan kepada kita bahwa sebagai manusia kita harus mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi manusia dan manusia mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua adalah garis horizontal, membuktikan Yesus mengasihi semua orang.
Dia mati untuk semua orang berdosa. Kasih sesama manusia. Ketika Yesus menjadi manusia, dia mengasihi kita semua. Dia taat sampai mati, sampai dia mati di atas kayu salib. Tangannya dipaku, tubuhnya dicambuk, dia dimahkotai duri. Seharusnya kita yang ada di sana, kita yang harusnya disalib, kita yang harusnya menanggung dosa-dosa kita. Tetapi karena kasih Bapa dari atas turun ke bawah, Bapa mengasihi kita manusia. Dia memberikan, dia mengutus anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa, supaya kita berpindah dari kegelapan menuju terang Tuhan, supaya kita beroleh hidup yang kekal, kita memperoleh kesempatan yang baru untuk kita layak menjadi anak-anak Tuhan, untuk kita layak melayani Tuhan, untuk kita layak mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya bagi saya, salib adalah tanda kasih yang seharusnya kita pegang erat-erat, bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan kita harus mengasihi sesama. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21, saya bacakan. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Di sini dikatakan ia harus mengasihi saudaranya. Ini bukan pilihan, tapi ini keharusan, ini perintah Tuhan. Berbohong jika kita mengatakan, "Oh, saya mengasihi Tuhan," tetapi kita membenci saudara kita sendiri. Di sini di firman Tuhan dikatakan kita pendusta. Itu adalah orang-orang pendusta, karena tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan di depan mata kita saja kita tidak bisa mengasihi dengan baik. Kita disebut adalah orang-orang yang pendusta. Jadi bagaimana perbuatan yang benar dan yang nyata sebagai orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan adalah kita harus mengasihi sesama. Di surat Yohanes surat Yohanes yang pertama ini mengatakan tentang kasih kepada sesama. Oleh sebab itu, jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama. Jika kita mengasihi Tuhan tetapi kita membenci sesama, berarti kita belum benar-benar mengasihi Tuhan. Karena Tuhan katakan, jika kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi saudara-saudara kita, kita benar-benar mengasihi Tuhan. Tetapi jangan kita mengasihi saudara kita dengan kepura-puraan. Kita harus benar-benar nyatakan bahwa kita benar-benar mengasihi sesama kita. Kita harus saling membantu, kita harus saling memberikan semangat, dorongan yang baik, motivasi yang baik. Karena seringkali manusia, "Oh, aku nggak mau mengasihi kamu karena kamu tidak berguna bagi saya, karena kamu tidak memberikan sesuatu yang merupakan keberuntungan bagi saya." Seringkali manusia mau mengasihi orang lain karena orang lain itu menguntungkan untuk dirinya sendiri. Yang Tuhan mau adalah kita harus mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita, siapapun yang kita temui. Bahkan Tuhan katakan musuh kita pun kita harus tetap mengasihi mereka, kita harus tetap mendoakan mereka. Yang kedua adalah memberikan waktu untuk Tuhan. Ibadah minggu lalu Pastor Daud sudah menyinggung soal memberikan waktu untuk Tuhan. Tokoh Alkitab yang disinggung juga oleh Pastor Daud adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka 3 kali sehari mereka memuji Tuhan, 3 kali sehari mereka memberikan waktunya untuk Tuhan. Dan ketika mereka disuruh menyembah patung yang lain, mereka tidak mau karena mereka setia kepada Tuhan. Mereka mengambil tindakan bahwa aku mau setia sama Tuhan. Karena mereka mengasihi Tuhan, mereka tidak mau menyembah
patung lain, mereka nggak mau menyembah ilah lain, mereka nggak mau menyembah Allah lain, mereka tetap mau menyembah Tuhan. Mereka bahkan ketika mereka dibuang ke dalam dapur perapian, mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian, mereka tetap melakukan hal itu. Mereka mau, mereka tidak menolak untuk melakukan hal itu, karena mereka tahu, karena mereka memberikan kasih agape kepada Tuhan, yaitu sekalipun aku mati, aku tetap mau mengasihi Tuhan, aku mau tetap hatiku tetap untuk Tuhan, aku tidak mau menyembah Allah yang lain, aku tetap mengasihi Tuhan sekalipun aku harus mati di dalam dapur perapian. Mereka mengambil tindakan yang nyata, mereka mengambil tindakan yang benar saat itu. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan mujizatnya kepada mereka, dan di situ kita melihat bahwa ketika kita mau memberikan diri kita untuk Tuhan, ketika kita memiliki kasih agape kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sekalipun kita dalam keadaan yang sulit, kita dalam keadaan yang sukar. Tanpa kita meminta pertolongan Tuhan, tanpa kita meminta campur tangan Tuhan, tanpa kita meminta jawaban Tuhan, Tuhan sudah memberikan bagi kita, karena Tuhan tahu kita memiliki kasih agape kepada Tuhan. Saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Mereka tidak berdoa untuk Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, ya Allah tolong saya. Mereka tidak seperti itu. Mereka mengambil keyakinan bahwa sekalipun aku tidak ditolong Tuhan saat itu, aku mati, tetap imanku kepada Tuhan. Mereka tidak berdoa untuk Tuhan tolong, karena mereka tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ketika kita mengasihi Tuhan dan kasih yang kita berikan itu nyata dan kasih yang benar, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Pasti ada pertolongan Tuhan. Tanpa kita meminta, pasti ada pertolongan Tuhan. Hal yang ketiga, yaitu mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Mari kita baca ayatnya di Ulangan 6 ayat yang kelima. Ulangan 6 ayat yang kelima, saya bacakan. Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan tetapi belum sampai standar ini, itu berarti kita belum benar-benar mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Hal ini penting, bahkan dikatakan haruslah ini ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini bukan suatu pilihan lagi, tapi ini suatu keharusan. Makanya Tuhan katakan haruslah engkau perhatikan, ini haruslah engkau ajarkan kepada anak-anakmu, kepada seisi rumahmu, kepada semua orang, terlebih kepada dirimu sendiri. Kita harus memperhatikan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Apa sih artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan? Hal itu berarti kita mengasihi Tuhan dengan tulus, bukan hanya dengan perkataan dan perbuatan seperti di ayat yang tadi 1 Yohanes 3 ayat 18. Tuhan tidak, sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak butuh perkataan kita, saya mengasihi Tuhan, tetapi hati kita jauh dari apa yang kita katakan. Tetapi tindakan kita jauh dari apa yang kita katakan. Tuhan tidak mau kita memuji Tuhan, ku mau cinta Yesus, Tuhan Yesus baik, ataupun apapun lah pujian itu, tetapi perbuatan kita tidak menggambarkan bahwa kita mengasihi Tuhan.
Arti dari mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan adalah rela memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus rela memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa yang penting saya memberi untuk Tuhan. Yang penting saya menyisakan waktu untuk Tuhan. Saya memberikan waktu yang sisa untuk Tuhan. Yang penting saya punya waktulah untuk Tuhan, sekalipun itu cuma 5 menit atau itu cuma 10 menit, yang penting ya saya memberikan waktu untuk Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita benar-benar memberikan waktu yang kita sudah rencanakan, yang kita sudah rencanakan untuk kita berdoa, untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, untuk kita memberikan waktu untuk Tuhan. Tidak ada hal yang bisa manusia berikan untuk membalas kebaikan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa manusia berikan untuk tidak ada sesuatu yang manusia bisa berikan untuk menyandingi kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Hanya waktu yang bisa kita berikan untuk Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang tepat, seperti Maria mengambil bagian yang terbaik. Dia tidak menyibukkan diri dengan hal yang lain, tetapi dia memberikan waktunya untuk Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Di sini yang saya mau berikan adalah kebanyakan orang sering kesulitan untuk memberikan waktu bagi Tuhan. Seringkali saya pun juga seperti itu. Dari firman ini saya juga belajar. Firman ini juga mengoreksi saya, mengingatkan saya bahwa tidak ada yang bisa kita berikan untuk Tuhan selain kita duduk diam berbicara dengan Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan dia memberikan waktunya. 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Mungkin itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, tetapi kita seringkali tidak sadar. Seringkali kita salah dalam memberikan waktu untuk Tuhan. Kita memberikan hanya sisa saja. Kita hanya sedikit menyempatkan saja, padahal yang Tuhan mau adalah kita benar-benar rela memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Mengasihi dengan seluruh kekuatan kita berarti kita mengasihi Tuhan dalam suka maupun duka, dalam tangis ataupun tawa, dalam kebahagiaan ataupun dalam kesedihan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Diberkati atau tidak diberkati, kita tetap mengasihi Tuhan. Disembuhkan atau belum disembuhkan, kita harus mengasihi Tuhan. Dijawab atau tidak dijawab doa-doa kita, kita tetap mengasihi Tuhan. Itulah dikatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh kekuatan kita. Sekalipun saya mungkin sudah berumur, saya mungkin sudah usia lanjut, tetapi kasih saya masih tetap sama seperti saya ketika muda dulu. Cinta saya kepada Tuhan masih tetap sama seperti cinta mula-mula saya dulu ketika saya pertama kali mengenal Tuhan, ketika saya pertama kali mendapatkan pengalaman bersama dengan Tuhan. Kasih kita harus tetap sama seperti itu. Dengan kekuatan kita, dengan seluruh kekuatan kita, apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, saya mau lakukan karena saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mengasihi Tuhan dengan benar dan dengan nyata. Mengasihi dengan genap hati adalah seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekali Yesus tetap Yesus, sekalipun aku diberikan jabatan yang tinggi, sekalipun aku diberikan banyak uang, bahkan sekalipun kita diberikan seisi dunia ini, saya mau tetap cinta Yesus, saya mau tetap memilih Yesus sekalipun saya harus mati. Saat itu sekalipun Sadrak, Mesak, dan Abednego harus terbakar di dalam dapur perapian, tetapi saya tetap mau cinta Yesus, saya tetap mengasihi Tuhan Yesus. Hati saya tetap untuk Tuhan, sekalipun saya harus mati, sekalipun saya tidak menerima jabatan, sekalipun saya harus hidup biasa saja, sekalipun saya tidak
Mungkin sekalipun kita tidak dipandang oleh dunia karena kita bukan berasal dari dunia, tetapi saya mau tetap cinta Tuhan Yesus sekalipun saya belum disembuhkan saat ini. Saat pagi hari ini saya masih mengalami banyak masalah persoalan, tetapi saya mau tetap cinta Tuhan Yesus sekalipun seluruh dunia menyuruh saya untuk meninggalkan Tuhan, tetapi saya mau tetap cinta Tuhan Yesus sekalipun dunia menolak saya, tetapi saya mau tetap cinta kepada Tuhan. Dengan segenap jiwa adalah seluruh perasaan saya, seluruh emosi dan kehendak saya mau tetap berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya tidak akan memberontak ketika Tuhan membentuk saya. Saya tidak akan mengeraskan hati ketika Tuhan mau membentuk hati saya. Saya tidak akan lari dari Tuhan sekalipun Tuhan tidak menjawab saya, sekalipun Tuhan tidak menolong saya. Saya mau tetap cinta Tuhan, saya mau tetap mengerahkan, memberikan seluruh perasaan saya kepada Tuhan. Mungkin kita orangnya dulu sebelum kenal Tuhan kita egois, kita suka pemarah, tetapi ketika saya mengasihi Tuhan, saya mau diubahkan. Saya tidak akan memberontak ketika Tuhan harus membuat saya lebih sabar, Tuhan harus membuat saya lebih untuk menahan emosi saya. Itulah yang dikatakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, seluruh perasaan, seluruh emosi, seluruh kehendak kita mau berikan kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada pagi hari ini inilah yang menjadi perenungan kita, bahwa terkadang yang menjadi kesimpulan saya, terkadang Tuhan tidak perlu hanya sekedar pengakuan dari mulut kita. Yang Tuhan butuhkan adalah kasih yang benar dan nyata dari kita untuk Tuhan. Terkadang kita tidak paham tentang apa itu arti mengasihi. Oleh sebab itu ketika pagi hari ini Bapak Ibu mendengar apa yang Tuhan mau, pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita koreksi diri kita. Mari kita tanya kepada diri kita, apakah aku benar-benar mengasihi Tuhan selama ini? Apakah tindakanku atau perbuatanku sudah benar-benar menunjukkan bahwa aku mengasihi Tuhan? Apakah perkataan yang aku katakan aku mengasihi Tuhan itu benar-benar berasal dari hatiku aku mengasihi Tuhan, atau hanya sekedar kata-kata saja yang kita berikan, yang kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan? Banyak orang yang ingin mengalami Tuhan, tetapi dia tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari butuh pertolongan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin mengalami kasih Tuhan, ingin mengalami Tuhan, ingin mengalami lawatan Tuhan, mari saya mau ajak saudara-saudara kita semua untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Karena ketika syarat utama kita mau mengalami Tuhan adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan benar dan nyata dahulu. Banyak orang mengasihi Tuhan seperti yang saya katakan tadi, karena mereka hanya butuh berkat dari Tuhan. Mereka hanya butuh jawaban doa dari Tuhan. Mereka hanya butuh kesembuhan. Mereka cuma butuh mujizat. Tetapi mereka tidak memberikan dirinya. Mereka tidak memberikan sesuatu yang terbaik dari dalam dirinya untuk Tuhan. Seringkali kita cuma mau Tuhan tolong saya, tetapi kita tidak mau memberikan yang baik untuk Tuhan. Kita tidak mau memberikan waktu untuk Tuhan. Kita tidak mau mengasihi sesama. Kita tidak mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, seperti 3 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Tuhan tidak membutuhkan hanya sekedar kata-kata saja. Kata-kata yang tidak nyata untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh kita cuma mengasihi Tuhan lewat kata-kata. Yang Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan hati kita yang benar-benar mengasihi Tuhan. Mari kita koreksi diri kita, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Saat pagi hari ini yang menjadi perenungan kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah aku benar-benar mengasihi Tuhan? Tuhan, coba uji diri kita Tuhan, apakah aku ini benar-benar mengasihi Tuhan? Atau aku hanya berkata dalam mulut saja aku mengasihi Tuhan? Lalu kasih apa yang kita berikan untuk Tuhan? Jangan-jangan selama ini memang benar kita mengasihi Tuhan, tapi
Jangan-jangan selama ini kasih yang kita berikan adalah hanya seperti Petrus, kasih yang menganggap Tuhan hanya sebagai saudara, hanya sebagai sahabat. Seperti tadi, saya mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah menjawab doa-doa saya, karena Tuhan sudah menyembuhkan saya, karena Tuhan sudah menolong saya. Atau jangan-jangan kita mengasihi Tuhan hanya sebatas itu, bukan kasih yang benar-benar Tuhan mau, yaitu kasih agape yang kita rela memberikan sesuatu untuk kita, untuk Tuhan, orang yang kita kasihi, untuk pribadi yang kita kasihi, untuk suatu pribadi yang pribadi itu sudah memberikan nyawanya bagi kita. Tuhan sudah memberikan contoh yang tepat, yang terbaik bagi kita, agar kita anak-anaknya bisa meneladani pribadi Kristus, yaitu Tuhan memberikan nyawanya. Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, dia memberikan anaknya yang tunggal, agar kita semua beroleh hidup yang kekal. Kita harus koreksi, kasih seperti apa yang kita berikan untuk Tuhan selama ini. Di sini kita sama-sama belajar bahwa kita mau memberikan sesuatu yang berharga dari dalam diri kita untuk Tuhan, yaitu waktu, tenaga, pikiran, perasaan, mungkin keuangan kita mau memberikan untuk Tuhan. Kita harus memberikan sesuatu, mungkin bagi kita berat untuk kita memberikan hal itu, tetapi itulah sebuah pengorbanan, yaitu kita harus berkorban, kita memberikan sesuatu yang mungkin bagi kita itu berat. Seperti Musa, bukan Musa, seperti Bapak Abraham. Dia memberikan anaknya satu-satunya, yaitu Ishak, anak perjanjian, anak yang dia tunggu-tunggu, anak yang lahir pada masa tuanya. Dia rela memberikan sesuatu yang berharga dari dalam dirinya untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Kita harus belajar hal demikian. Kita harus mau memberi sesuatu yang mungkin bagi kita berharga. Itulah pengorbanan bagi kita untuk Tuhan. Bukan pengorbanan namanya jika kita dengan mudah memberikan hal itu. Bukan pengorbanan jika kita tidak menganggap sesuatu pemberian itu berharga. Bukan pengorbanan kalau dengan mudahnya kita memberikan itu untuk Tuhan. Pengorbanan adalah ketika itu berharga, ketika itu berat bagi kita, tetapi kita mengambil tindakan untuk kita mau memberikan itu bagi Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjadi perenungan kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pesan-pesan-Mu Tuhan bagi kami, untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kami Tuhan, menegur kami, mengoreksi kami Tuhan, agar kami benar-benar mengasihi Tuhan, agar kami benar-benar Tuhan memiliki tindakan yang benar dan tindakan yang nyata untuk mengasihi Engkau Tuhan Yesus, bukan hanya dengan perkataan kami Tuhan, bukan dengan tindakan yang pura-pura Tuhan, tetapi dengan perkataan yang meluap dari hati kami Tuhan, dan tindakan yang keluar dari dalam hati kami Tuhan, yang tidak bertentangan dengan pikiran kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan memberikan sesuatu yang berharga bagi kami Tuhan. Kami mau mengorbankan waktu kami Tuhan, tenaga kami ataupun keuangan kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan memberontak Tuhan ketika Tuhan membentuk kami Tuhan, karena kami benar-benar mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami mau rela memberikan diri kami Tuhan untuk Engkau. Iman kami Tuhan, kami mau tetap teguh berdiri Tuhan di atas kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, sekalipun Tuhan tidak menolong, sekalipun Tuhan belum menolong kami, sekalipun Tuhan belum menyembuhkan kami saat pagi hari ini, kami mau tetap mengasihi Tuhan dengan kasih yang besar Tuhan, dengan kasih yang nyata Tuhan. Kami tidak ingin lagi Tuhan mengasihi Engkau dengan cara yang salah Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan dengan cara yang benar Tuhan pagi hari ini. Kami mau koreksi diri kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau mengambil tindakan
dengan cara mengasihi Tuhan dengan benar Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, Kau sebagai Raja dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memberikan sepenuhnya hati kami, perasaan kami, jiwa kami Tuhan. Seluruh kekuatan kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Perasaan kami, pikiran kami, kehendak kami Tuhan, kami mau berikan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tetap terus ubahkan kami Tuhan, tetap terus ajar kami Tuhan, agar semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun proses kami berat Tuhan, masalah hidup yang kami hadapi sangat besar Tuhan, tetapi kami mau tetap melihat Tuhan bahwa Tuhan yang besar bagi kami. Kami mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami mau rela memberikan waktu kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan.